Salam rekan-rekan Moderis News dimanapun Anda berada. Kembali dan kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan Deddy Corbuzier alias Deddy Cahyadi sebagai staf khusus Menteri Pertahanan begitu. Di tengah-tengah efisiensi anggaran yang kemudian mendapatkan kritik yang cukup ramai dari netizen ya, dari warga negara Indonesia. Kita saksikan video berita tentang pengangkatan daripada Deddy Corbuzier. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf khusus di Jakarta Selasa siang. Salah satunya yakni selebritas Deddy Corbuzier. Selain diambil sumpah jabatan, Deddy Corbuzier juga menerima penghargaan Satya Lencana Dharma Pertahanan. Usai dilantik, Deddy Corbuzier yang mempunyai pangkat Letkol tituler ini mengajak masyarakat untuk membela bangsa dan negara. Saya Letnan Kolonel tituler Deddy Corbuzier dan saya ingin mengajak Anda semua untuk bergabung dengan Komcat karena setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Lantas, berapa gaji Deddy Corbuzier sebagai staf sus Menteri Pertahanan? Gaji staf sus menteri setara dengan PNS golongan 4E dan 4D. Adapun gaji pokok PNS golongan ini sekitar Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200 per bulan. Selain gaji pokok, Deddy Corbuzier juga mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Dari klasifikasi 17 kelas jabatan, Deddy masuk kelas jabatan 16 dengan tukin Rp20.695.000 per bulan. Dengan hitung-hitungan itu, Deddy Corbuzier mendapatkan total gaji dan tunjangan sekitar Rp24.575.400 hingga Rp27.068.200 per bulan. Gaji staf sus baru Menteri Pertahanan tentunya menambah pengeluaran di tengah upaya pemerintah yang getol menghemat anggaran. Abdul Haris melapor. Ya, seperti itu ya. Bagaimana kemudian persoalan yang berkaitan dengan Deddy Corbuzier ini memang cukup bertabrakan ya di tengah-tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo saat sekarang ini ya. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, gaji pokoknya memang 3 sampai dengan 6 juta, tapi tunjangan kinerjanya ada sekitar 20 juta dengan total ada 24 juta begitu. Sampai dengan 27 juta. Jadi ini cukup memprihatinkan sebenarnya, bagaimana mungkin seorang Deddy Corbuzier ya diangkat seperti itu, lalu pemerintah di lain sisi melakukan aktivitas efisiensi anggaran di beberapa kementerian dan lain sebagainya. Justru ini menjadi tanggapan yang cukup ramai dari kalangan netizen ya. Kita saksikan videonya. Bin ajaib, di saat masyarakat lagi mempertanyakan efek daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya nggak tepat sasaran, tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan, yang salah satunya ada Om Botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? Harusnya menurut saya Pak ya, efisiensi anggaran yang paling tepat adalah dengan menyusutkan kabinet yang ada Pak. Jadi nggak gemuk-gemuk banget tuh, jadi pengeluaran negara tuh nggak gede-gede banget Pak. Ya benar, kalau misalnya ada pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang nggak perlu, saya dukung banget Pak. Untuk mengurangi biaya-biaya perjalanan, meeting-meeting nggak jelas, itu saya setuju Pak. Tapi ya tolong diimbangi juga Pak dengan penyusutan kabinet gitu. Kok ini malah ditambah lagi? Walaupun cuma sekedar staf sus, tapi kan mereka juga butuh anggaran Pak. Ya saya juga bingung Pak, ini tujuan Bapak Presiden sekarang kemana Pak? Saya sih nggak mau seuzon ya, tapi mudah-mudahan ini langkahnya benar ya Pak ya. Satu lagi, Bapak juga tahu kan penyebab ini semua jadi kacau balau, harusnya Bapak mention juga tuh Pak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi jangan cuma pidato di depan publik bilang marah-marah gitu ya, ada orang yang nggak setuju, ada pihak-pihak yang nggak setuju, ya Bapak sebutin juga yang bikin semua ini jadi kacau Pak. Aneh. Jadi netizen ya, salah satunya adalah usulan cerdasnya, kabinetnya seharusnya dirampingkan begitu ya, bukan malah menambah staf-staf yang manfaatnya kepada masyarakat tidak bisa terasa secara maksimal seperti itu ya. Kabinetnya yang dirampingkan, dan juga istilahnya proses efisiensi ini harus tepat sasaran, bukan malah menambah sesuatu perangkat-perangkat baru begitu yang justru tidak menunjukkan adanya semacam
efisiensi anggaran. Ini kan justru malah menambah anggaran seperti itu ya. Nah, kekesalan demi kekesalan netizen ini sebenarnya berawal ya, salah satunya juga dikait-kaitkan dengan di mana ada satu video ya Deddy Corbuzier yang tampak begitu kesal dengan protes dari seorang anak ya yang mengatakan makanannya aneh begitu ya. Kita dengarkan videonya. Masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak, para lu PA, kurang enak ayamnya. Makan yang bergizi gratis. Anak gua Aska dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Ya. Wah, parah Om Ded ngatain anak SD Palalu PA. Video yang penuh dengan intimidasi. Gini ya Om Ded, yang namanya selera makan orang itu personal, beda-beda, nggak bisa digeneralisir. Masa iya kalau orang bilang gak enak harus dipaksa bilang enak gitu? By the way, si anak bilangnya rasanya aneh ya, bukan gak enak. Anak kecil itu ngomongnya jujur, masa iya harus bohong? Kalaupun bener gak enak juga kan ada faktor lainnya. Bisa jadi ayamnya keras, overcook. Kan itu cateringnya yang salah, bukan anaknya. Lagian apa yang Om Ded harapkan dengan makan siang budget ceban? Kok dibandingin sama nasi kotak di area broadcasting? Nasi kotaknya Aska nggak mungkin ceban kan? Kalau nasi kotak yang enak, gue juga pernah makan nasi kotak yang enak waktu di gedung DPR. Enak banget itu. Dalamnya belum sempat gue foto, tapi yang jelas ada sop iga pakai wadah mika. Yakin gue, nasi kotak begini range-nya antara 30 sampai 50 ribuan. Bandingin nasi itu harus apple to apple lah. Makan siang gratis ini budgetnya ceban Om. Warteg aja sekarang pakai lauk ayam 15.000. Ini reaksi dari saya aja sih. Kalau mau nanggepin ya tolong opini di bahasa opini. Ya. Jangan personal, apalagi pakai intimidasi ya Om. Takut saya. Video berikutnya. Mohon maaf nih Pak Prabowo, kenapa ini si buzzer bisa jadi stafsus? Gue jadi bingung gitu Pak. Ini kan masyarakat nih lagi mempertanyakan efisiensi anggaran pemerintah. Kan katanya banyak yang nggak tepat sasaran nih ya. Sampai-sampai gas melon aja dipersulit nih, agak-agak langka kemarin. Terus tiba-tiba ada yang dilantik jadi stafsus Kementerian Pertahanan. Udah gitu yang diangkat botak lagi. Kan harusnya kalau mau efisiensi anggaran pemerintah, harusnya kabinetnya tuh disusut-susutin, nah dipangkas-pangkas ini. Yang nggak perlu, jabatan-jabatan yang nggak perlu, udah dihilangin aja Pak. Ini malah ditambah-tambah. Kan kemarin tuh udah dipangkas-pangkas tuh. Biaya dinas, perjalanan ke luar negeri, keluar kota, itu udah dikurangi. Nah ini malah nambah. Kan stafsus ini butuh anggaran juga Pak. Mereka ini kan kerja nggak pakai exposure. Aduh, tolonglah Pak, jangan setengah-setengah ini teorinya. Yang di A dipangkas, nambah yang B. Aduh, sama aja bohong. Tapi saya nggak mau seujon lah Pak. Mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik. Ya walaupun ini udah bikin bingung sih Pak. Ya, seperti itu ya. Kemudian reaksi netizen yang berikutnya. Deddy Corbuzier luar biasa. Apakah ini jatah karena sudah melawan anak SD atau tidak? Kita nggak tahu. Ini lucu ini. Bela dapat jabatan. Bela dapat jabatan. Ya. Oke, semoga sukses deh. Katanya defisit anggaran ini segala macamnya, APBN tidak mencukupi. Ini dikurangin transfer ke daerah untuk pembangunan di daerah dikurangin gitu. Nah, sementara orang-orang banyak diangkat menjadi stafsus. Entah apa tujuannya kita nggak tahu ini. Tapi yang jelas itu akan memakan anggaran. Tapi manfaatnya, faedahnya untuk masyarakat itu sangat kurang. Ya, seperti itu ya. Netizen sangat gemuruh sekali menanggapi pengangkatan Deddy Corbuzier ini ya. Dan video-video soal makan bergizi gratis yang sempat viral yang dikomentar oleh anak kecil, lalu kemudian menyebut-nyebut anak kepala lu PA gitu ya. Anak tersebut dengan istilah begitu ya, bagi sebagian netizen bahwa memang Deddy Corbuzier ini membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple begitu ya. Nah, di X juga ramai ya, salah satunya ada video ini, nampaknya mbak-mbak ini dari penyiar ini ya. Kita dengarkan bagaimana kemudian keluhannya mengenai persoalan efisiensi anggaran yang menyebabkan ada sebagian dari beberapa pihak itu yang harus di PHK atau dirumahkan. Kita dengarkan videonya, keluhannya ya. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan
dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Ya. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Ya seperti itu ya, bagaimana kemudian keluh kesah daripada kelompok-kelompok yang terdampak daripada efisiensi anggaran ataupun orang-orang yang terdampak secara langsung daripada efisiensi anggaran gitu. Kita juga misalnya bisa melihat bagaimana Deddy Corbuzier ini juga sangat-sangat trending topik juga di Indonesia ini ya. Kalau kita lihat bagaimana netizen berkomentar ya, dari @anak_ogi ini, rezim Prabowo bukan melakukan penghematan atau efisiensi, dampaknya banyak karyawan atau rakyat kecil yang kena PHK ya. Lalu di saat yang sama rezim Prabowo terus angkat buzzernya jadi pejabat baru ya. Jadi disebut bahwa Deddy Corbuzier adalah buzzernya pemerintah atau buzzernya Prabowo. Yang terbaru Deddy Corbuzier, Prabowo lakukan penghematan demi rakyat itu omong kosong ya, omong kosong aja kata masyarakat. Kemudian juga ini seperti itu di saat sebagian rakyat biasa yang kebetulan bekerja TVRI dan RRI harus menerima kenyataan pahit dirumahkan katanya ya. Justru Deddy Corbuzier sang letkol tituler diangkat jadi staf sus Menhan, miris bener ya, seperti itu ya. Kemudian juga Faisal Asgaf juga memberikan modus rekrutmen ala presiden memungut Deddy sebagai staf Menhan katanya. Efisiensi anggaran secara akal-akalan di tengah hidup pejabat berfoya-foya dan isu pembunuhan Prabowo ya. Kemudian juga ada dari siapa nih, Semi Notas nih, notasi bla bla bla, bicara efisiensi lalu Deddy Corbuzier jadi staf sus Menhan. Kata Pak Prabowo, oleh presiden kita lakukan penghematan demi efisiensi untuk program makan siang gratis. Ya banyak ini ya, Deddy Corbuzier resmi dilantik ya. Kemudian juga di tanya Elves ini juga resmi dilantik, padahal Prabowo sendiri bilang mau hemat anggaran ya. Jadi selalu saja dikait-kaitkan soal efisiensi anggaran di pengangkatan Deddy Corbuzier ini ya, yang botak ini seperti itu. Daripada ngegaji Deddy Corbuzier sama Raffi Ahmad dan segudang staf sus gak guna katanya ya, staf sus gak guna katanya, mending anggarannya dipakai benahin sistem pemantau bencana, naikin kesejahteraan guru ya. Betul ini, guru sama dosen ya, betul sekali ini. Guru sama dosen memang sangat-sangat memprihatinkan saat sekarang ini. Atau benerin akses jalan di daerah. Dah donggo banget ini yang jalani negara. Ya seperti itulah ya. Dan banyak sekali komentar-komentar kalau kita perhatikan trending topik daripada Deddy Corbuzier ini. Demikian rekan-rekan, apakah Anda setuju ya, dan Anda tidak setuju ya silakan berkomentar di bawah, dan selamat menjalankan aktivitas kembali.